Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Semangat semuanya untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, untuk mempersiapkan hari esok lebih baik. Hari ini kita akan kembali untuk melakukan roadmap di XAU USD. Kamis 5 Januari 2022, tinggal satu hari. Besok kita akan melihat bagaimana news yang berdampak besar pada malam hari di waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama nanti melihat bagaimana menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, kemudian potensinya seperti apa. Nanti kita akan live bersama untuk belajar banyak bagaimana menghadapi news yang berdampak besar, bagaimana mensiasati untuk entry point di sana sebelum dan sesudah news itu dirilis. Bagaimana gejala-gejalanya saat news itu akan dirilis. Nanti kita akan bahas banyak di sana. Kita akan live sama-sama untuk melihat bagaimana dampak yang juga nanti yang terjadi setelah news ya di pergerakan XAU USD. Hari ini sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, biasa kita akan lakukan review dulu, kita akan lakukan koreksi, evaluasi ya yang sudah kita analisakan satu hari kemarin. Dengan pergerakan yang datar, kita kemarin membuat satu pemetaan kecilnya di mana di area tertingginya kita tempatkan buy stop, kemudian di tengah kita tempatkan sell stopnya. Ketika pergerakan sudah mulai terlihat di sana dengan pengurangan kekuatan ya, tetapi meskipun ada pengurangan kekuatan, mengingat berada di jajaran baris naik, maka fokus kita adalah buy, sehingga kita tempatkan di 1850 dengan pertimbangan bla 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 sekian. Kemarin sudah kita bahas, silahkan dicek lagi videonya. Buy stop 1850 dan targetnya sudah kita buat di sana 1856, sekitar 56 poin ya, 500 sampai 600. Dan tercapai bahkan kebetulan hanya dalam satu candle. Kemudian untuk sell stopnya mengingat masih jauh ya, maka di area yang tertingginya sekali lagi biasa kita ukur kemampuan pergerakannya. Ketika dia sudah mendekati area pergerakannya, range sudah terpenuhi, maka ada kemungkinan akan bergerak naik turun di sekitaran itu atau bahkan akan reversal. Tentu untuk menguji kekuatannya kita nanti akan mengikuti bagaimana candle-candle terbaru terbentuk dan dampaknya seperti apa, pengaruhnya terhadap candle sebelumnya seperti apa. Ada rejeksi di sana, ada loss momentum, ada pergantian warna menjadi petunjuk awal dia akan bergerak berbalik. Sehingga setidaknya ketika kita entry ada potensi ya, ada target yang bisa kita dapatkan. Ya, hanya dalam waktu 1 jam 5 poin kita dapatkan dengan baik. 5 poin bisa kita dapatkan dengan baik. Setelah itu bagaimana? Kita lihat perkembangan berikutnya. Ketika pergerakan tidak ada yang signifikan naik dan turunnya, ketika turun tidak ada pengaruh yang signifikan ya, karena ini masih berada di jajaran baris naik dan turunnya mungkin kalau kita lihat kelihatan besar tetapi belum melewati level terdekatnya, sehingga retest saja tidak. Maka yang seperti ini akan bergerak
naik turun lagi ya, akan bergerak naik turun lagi. Sampai kapan ya? Sampai ada yang mendominasi. Ketika tidak ada mendominasi, lebih baik kita tiarap ya. Kalau kita tidak entry juga tidak rugi. Kalau kita entry di kondisi yang seperti ini, berada yang tidak jelas, naik dan turun hampir sama, maka kita nanti akan kena pingpong di sana. 1 kali 2 kali transaksi, ketika target itu tercapai untuk 1 hari, maka berhentilah. Jangan memaksa diri untuk entry dengan tanpa dasar ya. Artinya tidak memenuhi syarat aturan main kita. Ketika itu tidak ada, maka tutuplah dan masih ada hari esok. Kira-kira itu mungkin bisa banyak kita mencoba dan tentu belajar dari pengalaman di sana. Kalau tidak, kita memaksa diri, yang ada kena floating, tidak bisa survive. Bentar lagi kena floating lagi, cut loss lagi. Nanti mental kita bisa jatuh. Baik, selanjutnya kita akan membuat satu pemetaan kecil untuk 1 hari ini ya. Dari sisi tren masih bergerak naik, tetapi di atas ada banyak sekali rejeksi di sana. Maka menjadi catatan saya, ini rejeksi artinya kekuatan buyer yang sudah terhenti sampai di sana. Sehingga saya fokuskan ke koreksi ya. Saya fokuskan ke koreksi dulu. Saya akan mengambil posisi sell stop di sana. Oke, saya akan menempatkan posisi sell stop di sini, sell stop ya, untuk memanfaatkan koreksi 1852 poin sekian. Nanti targetnya kita ambil mendekati sumbunya di sini ya. Kira-kira sekitar 4 poin, 5 poin, 400, 500. Nah, sekitaran itu ya. Udah sama mulu, satu transaksi cukup. Ini untuk targetnya ya. Kemudian untuk buy-nya ya, buy-nya apakah cukup nanti berada di sana? Ya, bisa saja, hanya saja nanti harus hati-hati ya. Karena berada di area resisten, setidaknya untuk target nanti jangan sampai terlalu tinggi ya kalau di sini. Kita bisa manfaatkan buy stopnya, tapi sangat rawan sekali, berisiko sekali, sehingga boleh kita menempatkan di sini dengan hati-hati. Kita tetap memperhatikan resiko di bawah. Ya, kita tetap menggunakan pending order atau kita kasih batasan resikonya. Kenapa? Karena berada di area ini buyer mulai ditolak, dan ini nanti bisa kuat sekali turunnya. Nah, kalau kita manfaatkan buy, cukup tunggu di atas ya, tunggu di atas untuk buy stopnya. Kita bisa tunggu di sana buy stopnya di 1866 poin sekian. Ini untuk buy stopnya. Kita tunggu di sana. Kita tempatkan di 1866. Oke, jaraknya pertama kita bisa manfaatkan yang terdekat di sini ya, tetapi harus hati-hati karena mendekati levelnya. Kita boleh saja memanfaatkan di sini buy stop 1858 ya. Tapi akan lebih aman ketika kita menempatkan di sini 1866 poin sekian. Kita fokus dulu ke koreksi, sell stopnya di sini hingga di level psikologis terdekatnya. Karena ketika nanti tidak bisa lewat, maka ini bisa jadi akan kembali naik lebih kuat lagi. Demikian juga ketika naik, dia tidak bisa lewat di levelnya, high-nya berada di bawahnya, maka bisa menjadi petunjuk awal ini akan bergerak turun. Ini akan bergerak turun. Turun itu berarti
bisa jadi koreksi, bisa jadi reversal. Nah, nanti akan seperti ini, kita coba lihat ya. Kita bisa banyak membuat simulasinya, sell stopnya, bahkan nanti ketika dia break kita bisa manfaatkan lagi sellnya di sana. Breakout di sini kita bisa manfaatkan untuk sell ke depan, sell lagi. Targetnya berada di bawah, berada di 18.32. Di area ini juga kita bisa manfaatkan dengan buy limit. Bahkan mungkin di sumbu bawahnya juga bisa ya. 1832.84. Ya, kita boleh tempatkan di sini atau di bawah karena ini bagian dari level. Ini bagian dari level yang harus kita hati-hati di sini. Nah, ini bagian dari level, tidak hanya satu garis tetapi dua-duanya bisa jadi satu level. Bisa jadi nanti breakout yang 1832 tapi kembali memantul setelah mendekati 1828. Kemudian dari sisi yang di atas, kita coba kembali ke daily. Kita coba kembali ke daily. Nah, yang di atas itu ternyata banyak resiko juga ya. Yang di atas ini banyak resiko sehingga kita harus hati-hati di sana ya. Oke, kita coba lihat yang di atas dengan menggunakan time frame H4 ya. Untuk melihat lebih leluasa ya. Dari H4 kelihatan di sana high-nya semakin ke bawah, maka bisa jadi nanti ketika tidak melewati tertingginya akan kembali ditolak ke bawah dan terus begini ya, seperti yang kita buat contohnya di sini. Sehingga ada peluang untuk koreksi, ada peluang untuk memantul dulu ya. Oke, coba kita kembali ke H1 untuk melihat lebih dekat ya di H1. Nah, ini di H1 di sini ada level ya, sehingga buy stopnya kita tinjau ulang ya. Sangat berisiko dengan area-area seperti ini sehingga kita harus betul-betul jeli. Di sini banyak sekali penolakannya dan kita tidak rekom untuk di area di sini, sehingga lebih baik kita naikkan ya. Buy-nya kita naikkan, buy stopnya lebih jauh kita naikkan saja. 1865 ya, 1865. Kita lakukan penyesuaian di 1865.96. Ini kita gunakan untuk buy stopnya. Targetnya di 1872. Kira-kira berapa ini ya? Sekitar 6,5 poin. Berada di 1872 ini sebagai targetnya. Resiko kita bisa sesuaikan, bisa di bawah, lebih turunkan dari targetnya, bisa sama, atau kita bisa pilih sesuai dengan aturan trading kita. Jadi tidak harus sama SL seseorang, TP seseorang tidak harus sama. Silakan mana yang kira-kira biasa menjadi kebiasaan latihan kita dan teknik kita, target yang biasa kita gunakan, pakailah sehingga nanti lebih mudah kita
mendapatkan. Oke, kemudian dari sisi yang di atas, artinya kita coba lihat yang batas kemampuan pergerakannya yang di atas sampai di mana. Iya, di atas ini ada level yang cukup jauh 1896. Ya, 1896 ini untuk limitnya ya. Kita tempatkan di sana sell limit di 1890,79. Kembali ke time frame kecil, kita coba lihat. Kemudian kita lihat 1 hari kemarin, kira-kira kemampuannya sejauh mana. Ya, 1 hari kemarin cukup panjang sehingga bergerak naik turun kira-kira bisa sampai di wilayah level psikologisnya, atau mungkin bisa jadi nanti sampai di sini. Kemudian ketika naik mungkin kita bisa lihat ya, probabilitas tetap kita lihat ya, bergerak naik ada kemungkinan sampai di 1890 atau di sell limitnya. Apakah bisa sampai di atasnya lagi? Ya bisa, tapi terlalu jauh. Kita ambil yang terdekat saja, di sell limitnya 1890 poin sekian. Oke, tidak usah banyak, mungkin ini yang bisa kita berikan. Diingat, bukan berapa banyaknya entry point kita, tetapi bagaimana kualitas entry kita. Kualitas yang saya maksud tentu punya tingkat probabilitas yang tinggi. Yang kedua, target kita bisa tercapai hanya dalam beberapa transaksi ya, 1-2 transaksi bisa tercapai. Ketika itu sudah bisa kita dapatkan, tentu akan jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih menghemat, baik itu tenaga, baik itu waktu dan sebagainya. Nah, saya berharap bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kualitas trading kita menjadi lebih baik. Dan ke depan tentu terus banyak kita lakukan perbaikan, pembelajaran sehingga nyaman dalam trading itu. Ada sisa banyak waktu untuk keluarga dan aktivitas yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.